au maqami tauhidis sifat fala tertaqi ila maqami nuril ihsan au maqami tauhidiz zat. Dan terkadang hati itu terhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat. Nah, ini sudah naik tadi. Asalnya inya di makam nur Islam, asalnya dia di mantap di tauhid af'al, sekarang dia sudah naik. Nah, dia kada peduli orang datangan kepadanya, dia tidak peduli doanya kabul, dia kada peduli segala macam maunah yang diberikan Allah, dia kada peduli. Dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas, naik ke atas ke makam nurul iman, naik dia ke atas ke makam tauhid sifat, sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan fi'il Allah, tetapi bila dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat, iradat, ilmu dan hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mantap lagi. Kalau dulu melihat apa, mendengar apa itu fi'il Allah. Ini sudah naik. Melihat batu, itu batu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat, Allah itu punya iradat, Allah itu punya ilmu, hayat dan sebagainya. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyar. Kadang-kadang terhenti hati-hati manusia itu beserta cahaya-cahayanya, sebagaimana di dinding itu nafsu dengan tebalnya makhluk Allah. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-152 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian di antara manusia ada yang hatinya itu didinding oleh nafsunya, sehingga cahaya yang ada di dalam hati itu menjadi tertutup dengan tebalnya dinding nafsu tadi. Artinya orang ini hidupnya dikuasai, hatinya dikuasai oleh nafsunya. Tanda orang yang hatinya itu dikuasai oleh nafsunya, tandanya adalah bahwa yang dipentingkannya itu kesenangan dirinya. Yang kedua, tandanya adalah yang ditujunya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang dirinya itu dikuasai oleh nafsu. Yang dipikirkannya adalah kesenangan diri, kesenangan dirinya. Yang kedua, yang ditujunya itu adalah makhluk Allah. Tidak akan ada dalam pikirannya itu bagaimana musyahadah kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian orang yang tadi ada yang terhenti sampai di situ, artinya sampai mati dia demikian, sampai mati terhenti. Walaupun orang ini mengucapkan, mengiktikadkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, tetapi pada praktiknya orang ini selalu mengutamakan kepentingan dirinya, kesenangan dirinya, pandangan makhluk terhadap dirinya. Orang ini sangat khawatir kalau makhluk itu meremehkannya.
Orang ini sangat khawatir kalau makhluk tidak menghargainya. Orang ini sangat takut kalau makhluk meninggalkannya. Orang ini sangat menjaga harga dirinya di hadapan makhluk. Nah, ini orang yang hatinya itu dikuasai oleh nafsunya. Cahaya Islam yang ada di hati menjadi tidak bersinar lagi karena ditutupi dengan tebalnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bercupul di dalam hatinya itu. Para muhibbin rahimakumullah, apabila keadaan ini ada pada diri kita dan kita tidak berusaha untuk membersihkan yang tebal tadi daripada makhluk sehingga menutupi cahaya hati, nah dikhawatirkan orang-orang seperti ini matinya tidak membawa iman. Dikhawatirkan matinya tidak membawa iman karena orang ini orientasinya adalah makhluk, yang dicarinya itu adalah makhluk Allah. Dia senang dengan makhluk, dia berpegang dengan makhluk, dia takut kehilangan makhluk, dia takut segala-galanya adalah makhluk Allah. Nah, orang ini walaupun dia muslim tetapi dikhawatirkan matinya kehilangan Islam itu. Jadi mesti diusahakan. Apabila selama ini kita berada di situ, kita mesti membersihkan itu agar naik dari tingkatan itu. Ya sekada-kadanya kita naik ke tingkatan nurul Islam, cahaya Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qad taqiful qulub fi maqami nuril Islam atau maqami tauhidil af'al. Terkadang terhenti itu hati pada makam nurul Islam atau makam tauhid af'al. Fala tartaqi ila maqami nuril iman atau maqami tauhidis sifat. Maka tidak naik itu hati ke makam cahaya iman atau makam tauhid sifat. Ini orang sudah bagus, orang yang hidupnya sudah tidak dikendalikan nafsu. Walaupun asalnya demikian juga, manusia itu memang fitrahnya itu lebih dulu nafsu daripada akal. Kita lihat anak-anak yang baru lahir, pikirannya apa? Selalu nafsunya. Dia menyusu, dia menangis kehilangan ibunya. Itu semuanya adalah nafsu. Jadi manusia ini pada dasarnya memang didahului oleh berkuasanya nafsu di dalam dirinya. Nah, apabila dia berusaha untuk menaikkan tingkatannya ke atas, maka orang ini akan sampai kepada makam nurul Islam. Dia sampai kepada makam tauhid af'al. Orang yang sampai di makam ini, orang ini sudah manis melakukan ibadah zahir. Orang sampai di makam ini sudah lezat membaca Al-Quran, sudah lezat berzikir. Ini sampai di makam ini. Dan dia sudah bisa menyaksikan bahwa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan asaru fi'alillah, merupakan bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah duduk di situ. Ini melihat apapun, dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah. Nah, ini sudah mantap nih sebenarnya nih. Kalau ukuran kita sekarang ini sudah hebat duduk di sini. Walaupun yang paling rendah daripada golongan yang ada di dalam suluk. Ini sudah mantap. Dia melihat apapun, dia lihat itu fi'il Allah, perbuatan Allah. Nah, di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan dendam kepada orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan menyalahkan orang.
Di sini pun dia sudah tidak ada lagi untuk berbuat marah, hatinya marah kepada orang. Karena dia melihat bahwa semua itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, jadi ada orang yang sudah sampai di situ, sampai di makam tauhid af'al, sampai di makam nurul Islam, dia terhenti di situ. Terhenti. Kada bisa lagi naik ke makam tauhid iman. Kada bisa lagi dia naik ke makam tauhid sifat. Dia hanya sampai di tingkat pertama. Di tingkat pertama. Terkadang terhenti dia di situ dan tidak bisa naik kepada makam tauhid sifat atau makam nurul iman. Kenapa sebabnya dia terhenti di situ? Banyak sebabnya. Wadhalik yang demikian imma li dha'fil himmah anit tarakki. Ada kalanya sebabnya itu karena keinginannya lemah daripada naik. Keinginannya sudah lemah untuk naik ke makam tauhid sifat. Sudah kada ada lagi semangat untuk naik tingkat. Cukup di kupral aja. Kupral aja. Ini kada ada kapingin lagi hendak jadi kapten, letnan, kapten, apalagi letnan kolonel, kada kapingin. Ini merasa sudah cukup dengan kupralnya itu. Nah, maka orang ini sampai dia mati, dia duduknya di tauhid af'al. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un fawqaha. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia melihat itu merupakan puncak yang tidak ada lagi di atasnya. Dia menganggap bahwa ini sudah puncaknya. Nah, dia sudah menganggap bahwa sembahyang itu nikmat, sembahyang itu lezat, baca Quran itu tenang hatinya. Dengan makhluk ini tidak ada lagi perasaan-perasaan aneh-aneh, dendam, dengki, tidak ada lagi. Ini merasa itu sudah puncak. Nah, maka dia terhentilah sampai di situ. Wa imma lil unsi bihi biwujudil halawah fihi, dan ada kalanya dia terhenti itu karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Tadi dia sudah merasa lezat duduk di situ. Dia sudah merasa nikmat kalau berzikir. Dia kalau sudah merasa tenang kalau menuntut ilmu. Dia sudah merasa nyaman dengan bersalawat. Jadi cukup dah sini aja. Ada perlu lagi ke tingkatan-tingkatan yang lain. Padahal untuk orang-orang dahulu ini sudah merupakan kedudukan yang paling rendah. Tapi untuk ukuran sekarang kalau ada manusia seperti ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat, sudah langka. Orang yang nyaman baca Quran, orang yang nyaman berzikir, orang yang nyaman baca salawat, orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, orang yang tidak ada apalagi dengki dalam hatinya, orang yang tidak ada menyimpan kejahatan kepada orang lain. Ini sudah hebat kalau ada zaman sekarang. Ini sudah langka. Padahal di zaman dahulu ini merupakan tingkatan pertama, hanya kelas 1. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa imma lil qana'ah bihi, dan ada kalanya bahwa dia sudah merasa puas dengan demikian. Sudah merasa puas dengan duduk di makam nurul Islam, dengan duduk di makam tauhid af'al. Dia sudah merasa puas. Lianna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul ma'unatu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena orang yang benar-benar sudah duduk di makam tauhid af'al, di makam nurul Islam, baginya itu sudah dapat ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu orang sudah berma'unah.
Orang sudah dapat ma'unah Allah. Contohnya ma'unah itu misalnya kan nasri ala a'daih. Seperti dia ditolong Allah menghadapi musuh-musuhnya. Bila ada orang mahiri iinya, garing orangnya. Ada orang yang batiinya, kecelakaan orangnya. Itu sudah dapat ma'unah. Orang seperti ini sudah dapat ma'unah dari Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Sudah merasa cukup dengan demikian itu. Wa iqbalin nas alaih, berdatangannya manusia kepadanya. Wastijabatid da'awat, dan doa-doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Padahal ini hanya duduknya di tingkat pertama di makam tauhid af'al, makam di mana dia menyaksikan tidak ada sesuatu yang ada melainkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang puas duduk di sini ini kena akibatnya bisa jadi pananambaan kena. Jadi panambaan kan nih, orang minta banyu kabul, orang minta doa akan apa kabul. Ini sudah senang dengan itu, sudah kada memikirkan lagi hendak naik tingkatan, naik derajat di sisi Allah. Dia sudah puas di situ. Padahal itu hanya makam tauhid af'al. Wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya dia terhenti di situ karena tidak adanya guru yang membimbing dia. Nah, ini padahal hendak aja lagi naik ke atas lagi. Cuma kada ada orang yang membimbing dia. Kada ada orang yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik ke makam tauhid sifat dan seterusnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini merupakan cobaan pertama bagi orang yang duduk di sini, orang yang duduk di makam tauhid af'al ini. Orang yang sudah merasa nyaman berzikir tadi, yang sudah hatinya bersih dari dendam, dengki dan sebagainya itu cobaan pertama yang diberikan Allah kepadanya, kena kabul doa, ditolong atas orang-orang yang memusuhinya, sehingga dia sudah merasa nyaman di situ dan terhenti sampai di situ. Kada ada lagi ingin himmah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qad taqiful qulub fi maqami nuril iman aw maqami tauhidis sifat fala tartaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhidiz zat. Dan terkadang hati itu terhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat. Nah, ini sudah naik tadi. Asalnya inya di makam nur Islam, asalnya dia mantap di tauhid af'al, sekarang dia sudah naik. Nah, dia kada peduli orang datangan kepadanya, dia tidak peduli doanya kabul, dia kada peduli segala macam maunah yang diberikan Allah, dia kada peduli. Dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas, naik ke atas ke makam nurul iman. Naik dia ke atas ke makam tauhid sifat, sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan fi'il Allah, tetapi bila dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat, iradat, ilmu dan hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mantap lagi. Kalau dulu melihat apa, mendengar apa itu fi'il Allah. Ini sudah naik. Melihat batu, itu batu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat, Allah itu punya iradat, Allah itu punya ilmu, hayat dan sebagainya. Maulah ada batu, kada ada kudrat Allah, kada ada iradatnya, kada ada ilmunya, kada ada hayatnya. Nah, jadi ini orang sudah naik tingkatannya nih, sudah naik. Terkadang hatinya terhenti di situ. Dia tidak akan naik lagi ke makam yang lebih tinggi, makam nuril ihsan atau makam tauhid bizzat.
Dia kada sampai ke makam tauhid bidzat. Ini pun kalaunya ada sangat langka manusianya. Kalau zaman dahulu masih banyak aja orang-orang yang duduk seperti ini, yang makam tauhid sifat. Kalau wah ini tinggal, kalau sekarang ya tinggal banyak buku-bukunya. Nah, sekarang hanya banyak kisah-kisahnya, hanya banyak karangan-karangannya. Kalau dulu memang banyak manusianya yang duduk di makam ini, yang duduk di kelas ini. Mereka sudah sampai ke tauhid sifat, sampai kepada makam nurul iman ini. Fala tartaqi ila maqami nurul ihsan atau maqami tauhid bidzat, dia tidak naik ke makam nurul ihsan atau makam tauhid zat. Wadzalik, yang demikian itu sebabnya sama seperti di atas tadi, imma li dha'fil himmah anit taraqqi. Himmahnya sudah lemah. Himmahnya sudah lemah. Keinginannya sudah kada ada lagi untuk naik. Nah, sehingga dia terhenti di situ. Ini sudah orang wali ngarannya nih. Ini wali sudah ini. Sudah derajat wali. Orang yang sudah mantap duduk di tauhid sifat itu sudah orang wali. Nah, karena wali itu pun ada makam-makamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, orang yang sudah mantap di tauhid sifat, nah itu sudah termasuk golongan kekasih Allah. Nah, dia sudah merasa cukup di situ. Sebabnya kenapa dia tidak mau lagi naik ke atas, karena sudah lemah keinginannya. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laisa syai'un wara'aha. Ada kalanya dia melihat bahwa itu merupakan puncak yang sudah tidak ada lagi di belakangnya. Wa imma lil unsi bi wujudil halawah fihi. Ada kalanya dia terhenti itu karena sudah senang dengan adanya halawah, adanya kemanisan ibadah batin, kelezatan ibadah batin yang dirasakannya. Wa imma lil qanaah bihi. Ada kalanya pula dia terhenti itu karena dia sudah merasa puas dengan demikian. Li'anna man tahaqqaqa bi hadzal maqam. Kemudian karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini, lahul karamah minallah subhanahu wa ta'ala, dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya sudah berkaramat nih. Sudah berkaramat. Misalnya, nah orang ini katayil makan waz zaman. Orang ini sudah diberi Allah karamat, misal melipat tempat dan masa. Melipat tempat. Orang ke Makkah musimnya 10 jam, mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana. Orang yang baca Quran itu paling bisa misalnya sehatam sehari, ini 3 jam sudah hatam Quran. Nah, sudah dilipat Allah kepadanya itu masa, dilipat Allah kepadanya tempat. Hendak kemana inya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Nah, itu dia sudah merasa nyaman dengan itu. Sudah merasa cukup dengan itu, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nurul tauhid bidzat tadi, tauhid bidzat atau nurul ihsan. Ini sudah merasa cukup di nurul iman, sudah merasa cukup di tauhid sifat, karena sudah ibadah zahirnya sudah lezat, ibadah batinnya sudah lezat, apalagi ibadah zahir sudah lezat, ibadah batin sudah lezat, hendak kemananya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Wal kasfi anil mughayyabat, dia sudah mendapat kasab daripada hal-hal yang gaib. Nah, dia sudah bisa melihat perkara-perkara yang gaib, karena itu karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairihima minal karamat, dan selainnya daripada karamat-karamat. Nah, banyak pula mereka itu hanya sampai di situ, tidak ingin lagi melanjutkan kepada yang lebih tinggi, yaitu makam nurul ihsan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya pula dia terhenti di situ karena ketiadaan guru yang membimbing dia.
gurunya misal wafat misalnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik tingkat kepada selanjutnya itu. Li'anna man sahiba syaikha fala budda ay yurahhilahu ilal maqsud, karena orang yang beserta guru, tidak boleh tidak si guru itu pasti akan memberangkatkan dia kepada tujuannya. Kalau dia terus beserta gurunya, gurunya pasti akan membawanya sampai kepada tujuan puncak, yaitu bisa mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada 3 sebenarnya di hikmah yang ke-152 ini ada 3. 1 tadi manusia awam. Nah, orang yang hatinya itu kada kelihatan apa-apa cahaya, sehingga tertutupi oleh nafsu, dikuasai nafsu, pikirannya hanya kesenangan dirinya, tujuannya hanya makhluk Allah. Nah, ini jangan sampai kita terhenti di situ. Jangan sampai terhenti di situ. Tinggalkan kedudukan itu. Kita harus mesti naik. Nah, paling kada kita naik ke makam ashabul yamin jadi orang. Nah, yang pertama tadi kedudukan awamul muslimin, kebanyakannya orang muslim duduk di situ. Yang dipikirnya kesenangan hidup, mati ke surga. Nah, itu pikirannya orang yang awamul muslimin, hidupnya senang, matinya ke surga. Itu pikiran awamul muslimin. Kalau orang yang berakal, yang dipikirkannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dalam dunia diridhai oleh Allah, dan di akhirat pun bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebenarnya orang yang berakal di situ. Nah, awamul muslimin ini hidupnya mencari kesenangan, yang ditujunya adalah penilaian penghargaan makhluk. Nah, ini yang tidak ada cahaya hati ini mesti tinggalkan itu. Jangan lagi di situ andaknya kita. Nah, kita perlahan kita naikkan. Kalau kita masih di situ duduknya, kita kada akan bisa nyaman beribadah. Kada bisa nyaman beribadah kalau kita di situ. Nah, dipuji orang, nah bisa nyamannya beribadah. Si anu tuh pak ibadah tambah rajinnya, karena yang ditujunya makhluk. Kalau orang kada memuji apalagi mencela, ini ampih beribadah. Nah, ini orang yang hatinya buta, ditutupi oleh tebalnya makhluk dalam hati ini. Dia beribadah rajin bila dipuji, mundur bila dicela orang. Nah, bila hati kita macam itu bahaya. Bahayanya apa? Kena mati kada membawa Islam. Itu bahayanya. Dikhawatirkan matinya kada membawa iman. Jadi dicela orang kah, dipuji orang kah, kalau kita beribadah tuh bagus sudah. Bila kita beribadah tuh bagus, kada perlu menunggu celaan orang, kada perlu menunggu pujian orang tuh kada perlu. Beribadah tuh bagus. Nah, jadi hati kita yang macam ini mesti dirubah maka. Jangan lagi tujuan itu hingga makhluk Allah. Tujuan itu hingga makhluk Allah, pujiannya, sanjungannya, segala macam daripada makhluk. Ini mata hati kita sudah tenggelam dengan tebalnya itu. Nah, jangan sampai terhenti di situ sampai mati. Mesti naik kita. Paling kada naik kita ke ashabul yamin. Ashabul yamin artinya orang yang duduk di makam nurul Islam, orang yang sudah bisa mentauhidkan af'al. Nah, paling kada di situ kita. Kalau mati ya mati di situ. Jangan sampai di bawah tadi. Nah, sudah sampai di ashabul yamin, sampai di nurul Islam, tauhid fi'il. Nah, mudah-mudahan kita bisa naik lagi ke atas. Naik ke atas makam tauhid iman, makam tauhid sifat, sehingga bila kita melihat apapun, mendengar apapun, kita ingat bahwa itu adalah kudrat, iradat, ilmu hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di makam ini kita bisa selamat daripada ujub,
Di makam ini kita selamat daripada riya. Di makam ini kita selamat daripada berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makam di tauhid sifat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sebagian orang lagi semakin mengecil, semakin sedikit, ada orang yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke makam ihsan, makam tauhid bidzat. Nah, orang ini apabila dia melihat sesuatu, tidak ada yang dia lihat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi fiilnya, tidak lagi sifatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lebih daripada wali lagi ini. Bukan hanya karamat, tapi berbagai macam karamat zahir dan batin akan diberikan Allah kepada orang yang berada di kedudukan ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya hikmah yang ke-153 insyaallah ta'ala. Hikmah yang ke-153 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Satara anwar as-sarair bi kathaibiz zawahir ijlalan laha an tabtazila bi wujudil izhar wa yunada 'alaiha bi lisanil istihar. Yang artinya menutupi Allah Subhanahu wa taala akan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati dengan tutupan zahir yang tebal untuk memuliakan bagi cahaya-cahaya itu bahwa dia menjadi biasa dengan adanya dinampakkan dan diseru atasnya dengan lisan kemasyhuran. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-153 ini. Maksudnya adalah satarallah subhanahu wa ta'ala sirral wilayah alladhi fi qalbil abdi bi awsafil basariyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi rahasia kewalian yang ada, itu rahasia kewalian tadi di dalam hati hambanya. Rahasia kewalian yang ada di dalam hati seorang wali itu ditutupi oleh Allah, dilindungi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kal akli seperti makan, wasyurbi minum, wan naumi tidur, wan nauh wan nikahi nikah, wal maradi sakit, wan nisyan lupa, wa gairi dalik dan selainnya. Jadi kewalian seorang wali itu ditutupi oleh Allah dengan sifat kemanusiaan, sehingga pada zahirnya seorang waliullah itu tidak ada beda dengan manusia biasa. Mereka makan seperti kita makan, mereka kawin sebagaimana kita kawin, mereka bisa lupa sebagaimana kita bisa lupa, dan seterusnya. Nah, itu sifat-sifat kemanusiaan adalah merupakan tutupan yang diletakkan oleh Allah pada diri mereka untuk melindungi sirral wilayah, untuk melindungi rahasia kewalian yang ada pada diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah menutupi rahasia kewalian seorang wali itu? Kaila yabtazila wala yashtahira wa kaila ya'rifahu man la ya'rifu qadrah. Allah menutupi kewalian seorang hambanya itu agar
kewalian itu tidak menjadi biasa. Karena kalau dibuka, dinampakkan, maka kewalian itu akan menjadi hal yang biasa. Padahal itu kewalian merupakan sesuatu yang luar biasa. Kaila yabtadila wa la yastahir, agar dia tidak menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang tidak masyhur, tidak lumrah. Nah, sesuatu yang sifatnya lumrah, sesuatu yang sifatnya kaprah itu menjadi murah. Menjadi murah. Padahal sesuatu kewalian itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pula Allah menutupi kewalian seseorang itu agar tidak mengetahui akan dia oleh orang yang tidak mengenal kadarnya. Nah, sehingga Allah memilih orang-orang yang berhak untuk mengetahui kewalian seseorang itu. Allah tidak akan memberitahu kepada kita kewalian seseorang kalau kita ini masih dianggap Allah belum bisa menghargai kewalian orang itu. Allah kadang akan menampakkan kewalian seseorang kepada kita kalau kita masih belum bisa menghargai sesuatu itu. Nah, kita umpamanya berisi permata, kita mempunyai permata yang sangat mahal. Tentu permata yang sangat mahal ini kita tutupi. Supaya apa? Supaya jangan mudah orang melihatnya. Karena kalau mudah melihatnya, maka permata yang kita punya ini menjadi murah. Nah, ditutupi, ini permata dibuat dalam kain, dibuat dalam serupa, dibuat lagi dalam lemari, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Kita kadang akan membuka permata kita itu di hadapan kanak-kanak, karena ini kadang mengerti, bisa dibuangnya. Kanak-kanak diperlihatkan kepadanya permata berlian, umpamanya, ini kadang mengerti, bisa dibuangnya, bisa disia-siakannya. Nah, itulah Allah kadang akan menampakkan kewalian seorang hambanya kepada hamba yang lain kalau hamba yang lain itu masih dianggap Allah belum mengerti, belum tahu nilai apa itu kewalian, apa itu wilayah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walidzalika akhfa awliya'ahu fi khalqih, oleh karena yang demikian itu Allah menyembunyikan para wali-walinya itu di tengah-tengah makhluknya ini. Allah sembunyikan. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa itu adalah waliullah. Kalau ada yang lain tahu, itu hanya habarnya. Hanya habar dari orang yang tadi. Kita tahu kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tahu kewaliannya Syekh Al-Faqihul Muqaddam, dapat kabar dari orang-orang saleh, dapat berita dari orang-orang aulia Allah. Kalau kita kadang akan bisa mengetahui kewalian mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena demikian itulah Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya itu bi khalqihi, pada makhluknya ini. Fala yattali'u alaihim illa man aradallah ay yakhussahu bima khassahum bihi fayuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum aw man aradallah makrahu wa khidlanah fala yuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum. Maka tidak mengetahui akan para aulia, tidak akan tahu wali-wali Allah itu, kita kadang bisa mengetahui, kecuali orang yang mana Allah menghendaki mengkhususkan orang itu dengan sesuatu
yang Allah khususkan mereka dengan sesuatu itu. Allah bisa menampakkan walinya itu kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah menjadi wali juga. Nah, itu artinya Allah bisa membuka kepada kita walinya, kekasihnya di muka bumi ini. Nah, itu berarti Allah menghendaki kita ini akan menjadi seperti mereka itu. Fala yattali'u 'alaihim illa man aradallah ay yakhussahu bima khassahum bih. Orang yang dibuka Allah walinya, nah, dinampakkan oleh Allah, ini ya Tuhan waliku, ini kekasihku. Apabila kita ini dikehendaki Allah untuk menjadi seperti mereka, maka Allah beri taufik kepada kita untuk membenarkan mereka itu para wali dan beradab dengan mereka. Itu tandanya. Ini wali-wali ini di muka bumi ini bertebaran. Kekasih-kekasih Allah ini di muka bumi di mana-mana ada. Tapi karena itu Allah sembunyikan. Karena banyak manusia yang tidak tahu nilai kadar mereka itu. Allah sembunyikan. Allah bisa memberitahu bahwa itu adalah walinya kepada orang. Yang orang ini dikehendaki Allah mendapat seperti mereka. Maka tandanya orang ini Allah beri taufik untuk mempercayai para wali itu dan beradab beserta mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, umpamanya kita ini kada tahu pada orang itu orang istimewa di sisi Allah, kita kada tahu. Nah, tiba-tiba Allah berikan orang itu karamat di hadapan kita. Nah, orang itu diberi Allah karamat di hadapan kita. Ini berarti Allah menampakkan kepada kita bahwa itu adalah walinya. Nah, bila kita ini dikehendaki Allah baik, kita mempercayai karamat orang itu dan kita beradab dengannya. Nah, berarti kita ini bakal jadi orang seperti itu juga. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Aw man aradallah makrahu wa khidlanah fala yuwaffiquhu tasdikahum wal adaba ma'ahum. Bisa juga orang yang diperlihatkan Allah walinya itu kepada orang ini, orang yang Allah menghendaki menghinakan orang ini. Jadi orang yang dinampakkan Allah walinya itu bisa orang yang mulia, bisa orang yang hina. Nah, orang yang hina ini bagaimana? Orang yang begitu Allah nampakkan walinya di hadapannya, dia tidak diberi Allah taufik untuk membenarkannya dan beradab besertanya. Nah, ini berarti orang ini akan menjadi orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi pemahamannya yang lebih jelas lagi, ini ada orang. Nah, orang ini diberi Allah karamat, yang mana kita menyaksikan atau mendengari karamatnya itu. Nah, apabila kita ini membenarkan itu dan kita bisa beradab dengan orang itu pertanda bahwa Allah akan memuliakan kita. Kita akan jadi orang seperti wali itu. Nah, tetapi apabila Allah memperlihatkan kepada kita walinya, lalu kita ini kada diberi taufik untuk membenarkan itu wali, tidak diberi taufik oleh Allah untuk menjaga adab dengannya, ini pertanda bahwa kita akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Waqad qila, sungguh dikatakan orang, innallah khabba'a salasan fi salasin.
khabba'a ridah fi ta'atih fala tuhakkiranna ta'atallah syai'a wa khabba'a sukhtah fi ma'siyatih fala tuhakkiranna ma'siyatallah syai'a wa khabba'a awliya'ahu fi ibadih fala tuhakkiranna ahadan la'allahu waliyullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal dalam tiga perkara. Pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Artinya di setiap perbuatan taat itu ada di dalamnya keridhaan Allah. Baik taat itu besar, taat itu sedang, taat itu kecil, pokoknya dalam taat itu ada terkandung keridhaan Allah. Maka janganlah kamu meremehkan suatu taat kepada Allah, karena di situ ada keridhaannya. Sekecil apapun taat itu mesti diambil. Artinya jangan dianggap remeh satu taat walaupun kecil, karena di dalamnya itu ada ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meremehkan perbuatan taat, jangan meremehkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, karena di situ terkandung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada duit 1.000 rupiah. Duit 1.000 rupiah ini kita anggap kecil, karena kada banyak manfaatnya. Tetapi duit 1.000 rupiah kalau kita sumbangkan, kalau kita sedekahkan, nah dalam duit 1.000 rupiah itu ada keridhaan Allah. Jangan anggap remeh lagi duit 1.000 yang telah disedekahkan itu. Duit 1.000 yang disedekahkan itu jauh lebih berarti daripada puluhan miliar yang ada di deposito kita. Kenapa? Karena duit yang dalam deposito kita, duit dalam tabungan kita, belum tentu ada keridhaan Allah di situ. Tapi duit 1.000 yang kita sedekahkan itu ada keridhaan Allah di dalam uang 1.000 rupiah itu. Jangan anggap remeh sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan kamu remehkan sekecil apapun maksiat kepada Allah. Jangan kamu anggap remeh maksiat sekecil apapun, karena dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini kalaunya menang daripada keridhaannya, kita akan masuk dalam neraka. Ini timbangan amal kita nih, di akhirat ditimbang amal kita sama beratnya antara kebaikan kejahatan sama. Nah, sama. Cari amal lagi, kumpulkan lagi amal kita. Malaikat mengumpulkan sampai di posisi ini sama. Nah, datang amal kejahatan halus saja, kayak rambut diandak ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Nah, dengan sebilah rambut inilah kita masuk ke dalam neraka, kalau kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh sesuatu amal kejahatan, karena yang sedikit itulah bisa membawa petaka bencana kepada kita. Kalau sama aja itu bisa selamat. Kan ditimbang amal, ambil amal kebaikan, letakkan sebelah kanan daun timbangan, amal kejahatan sebelah kiri, amal kebaikan sebelah kanan, amal kejahatan sebelah kiri, timbang sama. Nah, berarti kebaikan habis, berarti lagi. Berarti kejahatan ada kayak bilah korek api. Andak belah korek api ini ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Ini yang mencelakakan kita dengan sebilah korek api ini. Nah, jadi jangan anggap remeh satu maksiat, karena di situ ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Allah menyembunyikan murkanya itu di dalam kemaksiatan. Sekecil apapun maksiat, di situ ada mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khabba'a awliya'ah fi ibadih, Allah menyembunyikan para walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah-tengah hambanya. Fala tuhakkiranna ahadan, jangan sekali-kali kamu meremehkan seseorang dari hamba Allah. La'allahu waliyullah, barangkali dia itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan, memperinting kekasih Allah itu sama halnya dengan memperinting, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi wali-wali ini sembunyikan Allah di tengah-tengah hambanya. Nah, kemudian para ulama ada menjelaskan lagi kepada kita beberapa tanda-tanda, beberapa alamat-alamat yang ini mengarahkan kita kepada orang itu sebagai kekasih Allah. Kan jangan kamu remehkan hamba Allah, karena di situ ada wali-walinya. Siapa tahu yang kamu remehkan itu adalah waliullah, maka engkau akan binasa. Nah, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita bahwa itu makin mendekati waliullah. Makin mendekati, bukan memastikan. Disebutkan dalam kitab Al-Ilmun Nibras, ini alamat-alamat yang mengarahkan bahwa itu ada kemungkinan hamba Allah itu seorang walinya. Nah, disebutkan di dalam kitab itu, apabila pada diri seorang hamba itu ada salah satu di antara tiga, maka orang ini bisa kita i'tikadkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Artinya, kalau orang ini ada tanda-tanda di antara tiga ini makin kita hati-hati dengan orang itu. Karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya itu adalah orang ini dimuliakan, dihormati oleh ulama-ulama ahlil ilmul batin. Ala ayyi sifatin kan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati oleh para ulama-ulama ahli ilmu batin. Nah, bila ada orang seperti itu, nah ini mengarahkan kepada kita orang ini orang yang mulia di sisi Allah, dan kita makin berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Jangan sampai kita kehilangan adab dengan mereka atau tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan atau katakan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati, disayangi oleh ulama-ulama ahli ilmul batin, oleh ulama-ulama sufi. Nah, ulama-ulama sufi itu menghormati lawan orang ini, walaupun orang ini misal suka berbuat maksiat. Ini ada orang ini kelihatan suka berbuat maksiat, tapi ulama-ulama ahli ilmu batin menghormatinya. Nah, kita hati-hati dengan orang itu. Yang kedua, ulama-ulama ahlul batin tidak ada yang menghormati orang ini. Tetapi orang ini orang yang kuat dalam agamanya, dan pada dirinya ada timbul hal-hal yang menyalahi adat, walaupun orang ini kadang-kadang mau melakukan maksiat yang zahir. Nah, ini orang ini mengarah juga kepada orang yang dimuliakan Allah. Ini orang berpendidikan agama, orang ini beragama kuat. Pada dirinya tuh ada timbul kadang-kadang hal-hal yang menyalahi adat atau karamat lah. Tapi orang ini mau melakukan dosa-dosa yang zahir.
Nah, orang ini pun orang yang mesti kita hati-hati dengan orang ini. Artinya mesti beradab dan mempercayai mereka itu. Nah, yang ketiga, orang ini kada punya karamat. Orang ini kada diakui oleh ulama-ulama. Tapi orang ini kada pernah kita lihat, kita dengar berbuat satu kemaksiatan. Ulama-ulama kada mengakuinya. Karamat kada juga timbul pada dirinya. Cuma kita tahu orang itu kada biasa, kita dengar, kita lihat berbuat maksiat. Nah, kita hati-hati juga dengan orang ini. Karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du sufiyah wan nasu fil awliya ala arba'ati aqsam. Bermula manusia itu dalam hal menyikapi para wali Allah terbagi 4 macam. Al-qismul awal hasala lahumut tasdiq bi ilmihim wal ilmu bi tariqatihim waz zauqu li ahwalihim faqad nalu manalu. Manusia yang pertama yang menyikapi para aulia Allah, mereka ini, manusia ini membenarkan dengan wali-wali Allah. Mereka membenarkan dengan ilmu mereka, mengetahui dengan tarikat mereka, dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Maka ini manusia adalah sudah tergolong golongan mereka. Ini ada orang wali-wali, ada para aulia Allah. Terhadap para wali ini ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Faqih Muqaddam, ada wali-wali lainnya. Inya percaya dengan mereka. Dan inya mengetahui tarikat mereka itu. Dan inya pun merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, ini orang sudah jelas termasuk golongan mereka. Dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh Faqih Muqaddam. Dia tahu tarikat apa Faqih Muqaddam itu, dan ia pun bisa merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, ini orang sudah masuk dalam golongan Faqih Muqaddam. Itu pertama. Al-qismu tsani, bagian yang kedua di antara manusia, hasala lahumut tasdiq wal ilmul mazkur duna dzauq. Dia mempercayai para waliullah. Dia tahu tarikat mereka, tapi dia belum merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ini apa-apa yang dia Faqih Muqaddam percaya. Jar Faqih Muqaddam aku tiap malam ke surga, percaya inya. Jar Faqih Muqaddam aku 70 kali sehari naik ke Lauhil Mahfuz, percaya inya. Dan inya tahu tarikat Faqih Muqaddam, tarikat ini tahu, tapi nya belum pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, orang ini pun termasuk golongan mereka juga. Nah, masuk golongan juga ini. Artinya selamat ini orang, beruntung ini orang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga, hasala lahumut tasdiq dunahuma. Inya percaya apa yang jar para wali. Apapun yang jar para wali percaya. Tapi nya kada tahu ilmunya apa, kada tahu. Apalagi merasakan makin jauh lagi. Jar Faqih Muqaddam bila orang ka ini, inya akan ka ini, nya percaya. Ujar wali ini siapa nama macam ini percaya inya. Jar Faqih, jar seorang wali malam tadi aku ke Makkah. Subuh tadi datang, percaya inya. Nah, ilmunya kada tahu apa, kada tahu ilmunya. Tarikatnya apa, kada tahu. Merasakan makin lagi, cuma modal percaya. Nah, golongan yang ketiga ini faqad sa'idu wa nalu barakatahum. Ini beruntung dan dapat syafaat berkat mereka para wali-wali itu. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, lam yahsul lahum minas salasah syai'un. Nah, bagian keempat ini orang yang kada percaya dengan karamat-karamat wali itu. Kada percaya, apalagi merasakan, apalagi mengetahui tarikatnya, ini kada percaya.
Apa yang ada dalam kitab-kitab manakib bahwa si wali ini dia sehari semalaman bisa keliling dunia, ini ada percaya, bahkan ada mungkin ada masuk akal jadinya itu. Ada kisah-kisah para wali, ini kada percaya. Nah, orang seperti ini percaya kada, mengetahui tarikat mereka kada, merasakan apa yang mereka rasakan kada juga. Hadza yuhramu barakatahum, ini orang dicegah berkah mereka. Kada akan dapat berkah mereka. Wa qala syuyukh, dan berkata para syekh, wa yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan atas orang ini meninggal dalam su'ul khatimah. Kalian mempercayai Ujar Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, siapa yang mengamalkan amalanku mati ke surga. Aku udah percaya itu. Jangan Nabi mendakan aku percaya, ujarnya umpamanya nih. Ini orang dikhawatirkan kena matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kada percaya dengan kekasih Allah sama dengan kada percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa para wali-wali Allah itu dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, kada diketahui oleh makhluknya. Kada diketahui. Bisa Allah beritahu makhluknya ini bahwa si A itu wali Allah, dengan maksud orang ini jadi mulia bila mana dia membenarkan dan beradab. Dan orang yang diberitahu Allah bahwa orang itu waliullah, dia bisa celaka kalau dia tidak percaya dan tidak beradab dengan mereka itu.